Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta kemuliaan Tuhan. Peristiwa itu terjadi ketika Yesus sedang berdoa di atas gunung. Wajah Yesus berubah, pakaiannya menjadi berkilau-kilauan, dan tampak juga Nabi Musa dan Elia. Pada hari yang penuh kegembiraan dan keagungan ini, iman kita semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah Anak Allah, dan kita juga disadarkan bahwa doa sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan mampu membawa perubahan dalam hidup kita. Ketika kita sedang berdoa, hati kita terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam suasana doa itu, kita juga akan mampu melihat hidup kita secara lebih bijak. Kita mensyukuri hal-hal baik yang kita miliki dan menyesali serta ingin mengubah hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Doa akan membuat hidup kita selalu berubah ke arah yang lebih baik. Jika hal ini terjadi, maka sebagai orang beriman, kita juga akan mengalami kemuliaan. Artinya, dengan doa, hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Allah, kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi sesama, dan kita bisa turut membangun hidup bersama yang lebih baik. Doa membuat kita selalu bersyukur. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya,
yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.